prestasi. Nah, sebelum memasuki materi wan prestasi, kita harus tahu dulu nih konsep dasar perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, membahas tentang perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Kesepakatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan harus memenuhi 4 syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apa aja sih 4 syarat itu? Yang pertama adalah kesepakatan antar pihak. Yang kedua adalah kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah persoalan tertentu. Yang keempat adalah sebab yang halal. Masuk ke wan prestasi. Apa sih wan prestasi itu? Wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yakni wan prestatie, yang berarti kecakapan perjanjian atau ikat janji. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak mengingkari janji, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dasar hukuman prestasi ini juga diatur dalam KUH Perdata. Yang pertama, pasal 1238, yang kedua, pasal 1243, yang ketiga, pasal 1267, yang keempat, pasal 1244, dan yang terakhir yaitu pasal 1245. Nah, dalam KUH Perdata ini, wan prestasi tidak hanya soal tidak memenuhi kewajibannya, tetapi juga karena keterlambatan. Dan konsekuensinya bisa berupa ganti rugi kecuali ada keadaan yang memaksa. Selanjutnya, bentuk-bentuk wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi ini ada 4. Yang pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Nah, ini contohnya seorang penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang kedua, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Ini contohnya seorang penjahit membuat baju dengan ukuran yang berbeda dari pesanan. Yang ketiga, terlambat melaksanakan prestasi. Ini contohnya seorang penyewa kos membayar uang sewa tapi melewati tanggal jatuh tempo. Yang keempat, melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian. Nah, ini contohnya seorang penyewa rumah mengalihkan kontrakannya kepada orang lain, padahal hal ini dilarang dalam perjanjian. Wan prestasi itu ada 2. Yang pertama karena kesalahan dari debitur dan kedua karena keadaan memaksa. Yang pertama karena kesalahan dari debitur ada 7 bagian. Yang pertama karena kondisi ekonomi. Nah, contohnya itu karena kondisi ekonomi ini terjadi ketika seseorang pengusaha memiliki cicilan di bank dan ada krisis ekonomi sehingga penjualannya menurun drastis sehingga ia tidak dapat membayar cicilannya di bank. Yang kedua yaitu karena kondisi keuangan individu terjadi ketika seseorang kehilangan pekerjaan dan ia tidak memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaannya tersebut sehingga tidak dapat membayar utangnya. Yang ketiga karena faktor perilaku, faktor perilaku ini terjadi karena gaya hidup berlebihan dari seseorang. Yang keempat karena faktor eksternal terjadi ketika seseorang memiliki usaha dan usahanya tersebut bangkrut karena adanya persaingan bisnis. Yang kelima yaitu kesalahan dari debitur itu sendiri. Kesalahan dari debitur itu sendiri yaitu ketika debitur tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik. Yang penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Berarti debitur meminjam uang kepada kreditur tetapi ia tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan perjanjian awal. Yang ketujuh karena tidak memiliki tingkat baik. Nah, di sini berarti debitur memang sengaja tidak ingin membayar utangnya. Nah, yang kedua karena keadaan memaksa. Di sini debitur sebenarnya ingin membayar utangnya, tetapi karena ada kendala di luar kendalinya, maka ia tidak dapat membayar utangnya. Contohnya saat pandemi COVID-19, ada aturan dari pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar, maka usaha seseorang seperti restoran harus tutup sementara karena aturan dari pemerintah tersebut dan ia tidak memiliki penghasilan lain sehingga tidak dapat membayar utangnya. Selanjutnya adalah konsekuensi wan prestasi. Konsekuensi wan prestasi ini ada 2. Yang pertama adalah konsekuensi kontraktual, yaitu konsekuensi yang tercantum dalam perjanjian kontrak